Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue di KSW Project di konten KSW Tutorial. Ya, jadi pada konten tutorial kali ini, gue pengen kalian bisa melihat cara bagaimana sih untuk ngeprint jalur PCB menggunakan gosokan dan juga kertas nih guys. Oke, jadi bahan-bahannya dan alat-alatnya ini mudah sekali didapatkan di rumah dan juga kalian bisa cari di sekitar kalian karena barang-barang ini sangat mudah ditemukan dan juga murah ya guys ya. Langsung aja kita panggil barang-barang yang pengen dibutuhin. Oke, ini dia adalah barang-barangnya dan di sini yang pertama dari kiri dulu. Ini adalah papan PCB-nya. Ini gue beli papan PCB yang ada dua wajahnya tuh atau template dari tembaganya itu ada dua ya, di sisi atas dan juga di sisi belakang atau bawahnya. Sini belum gua apa-apain dan ini ukurannya juga sudah gua pasin dengan desain dari PCB gue ini sendiri. Ini dia, ini adalah desainnya. Nanti kita bakal ngeprint jalur ini. Dan buat teman-teman yang pengen ngeprint, jangan lupa untuk pakai kertas yang sudah difotokopi ya. Jadi ini tuh pakai mesin fotokopi karena mesin fotokopi itu tintanya tinta serbuk yang nantinya dimanfaatkan untuk bisa menempel ke PCB yang ada di sini. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk difotokopi dulu ya layout dari PCB teman-teman seperti itu. Lalu yang kedua di sini adalah sebenarnya ini untuk timah ya, tuh di bawahnya ada timah tuh, serbukan timah, karena ini emang untuk membersihkan mata solder, yaitu kayak gini nih bentukannya, itu kayak yang kata buat cuci piring tuh guys. Nah ya kayak gitu guys, pokoknya kalian beli aja yang buat cuci piring atau yang misalnya kalian punya pembersih timah seperti ini kalian bisa pakai. Oke. Terus yang keempat yaitu si setrikaan nih. Setrikaannya kita pakai yang setrika lama aja guys, yang misalnya nanti ada apa-apa nggak diomelin sama orang tua kalian guys. Jadi pakai setrika yang kira-kira aman lah digunakan. Nah udah kayak gitu aja. Jadi nanti tata caranya langsung aja kita check this out. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama itu kita bungkus dulu ya si PCB-nya, atau kita ini dulu gosok dulu. Kita perhalus dulu permukaannya pakai si pembersih timahnya, atau kalian pakai pencuci piring juga bisa. Pastikan dulu mau yang mana nih yang pengen digosok supaya bersih nanti permukaannya. Oke, sebelah sini ya. Ini caranya nih, perbedaannya pertama-tama teman-teman lihat dulu nih perbedaannya ya. Dia masih nggak terlalu mengkilat dan kita harus gosok dulu. Pakai amplas juga bisa, tapi lebih baik pakai ini aja karena pakai ini juga udah bisa kegosok. Nah, ada perbedaannya kan. Nah, kita gosok terus sampai di ininya itu mengkilap nih guys, kayak gini nih mengkilapnya tuh, dia kan kayak udah kegosok-gosok gitu. Itu sampai rata ya guys ya. Nah ini adalah permukaan yang udah digosok nih teman-teman. Kita fokusin dulu kameranya. Nah kayak gini permukaannya yang udah digosok itu lebih mengkilap loh guys, dibandingkan sama yang belakang. Ini yang kayak gini kalau yang belakang. Kalau yang depan tuh gini guys, tuh sudah mengkilap karena sudah digosok pakai ini. Nah setelah digosok pakai ini, kita balikin dulu. Oke. Nah jadi permukaan yang ini kita sudah halusin ya menggunakan gosokan yang tadi. Bukan gosokan sih, pembersih timah yang ada di solder. Terus kita buka ini, gue simpen di plastik supaya nggak basah, dan teman-teman tinggal pasin aja nih ke dalam ke permukaan yang pengen di print. Pastikan pas ya dan tidak miring teman-teman. Nah, kurang mundur. Oke, sekiranya udah pas. Oke, sip. Kita lipat di sebelah sini. Sebelah sini gue dilipat. Terus di sebelah sini kita lipat juga. Oke. Nah setelah dilipat seperti ini kan permukaan ini sudah ini tinggal kita taruh di sini.
Lalu kita panasin gosokan dan kita gosok guys, sebentar ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi kan PCB-nya sudah dibalut oleh si layout dari kertasnya, yang layout yang sudah ada di kertas itu, yang kertas fotokopian. Dan jangan lupa untuk belakangnya ini teman-teman boleh solatip menggunakan solatip kertas supaya si kertasnya ini saat digosok itu nanti nggak goyang-goyang. Nah langsung aja kita cara gosoknya ya. Cara gosoknya itu ditekan ya teman-teman, ingat ditekan. Jadi ditaruh di ubin yang rata lalu digosok, ditekan. Gosokannya itu agak ditekan gitu guys, jadi biar dia nantinya lengket si papan layout yang ada di kertasnya itu lengket ya. Yang digosoknya di maju mundurin aja kayak gini dan sambil ditekan ya, dan pastikan si PCB-nya ini dan permukaannya itu rata supaya dia hasilnya bagus dan nggak miring-miring. Oke, lanjut aja terus, kalian gosok aja. Dan untuk mempersingkat waktu, gue bakalan skip proses penggosokan ini hingga jadi. Oke teman-teman, ini udah baru selesai digosok dan ini permukaannya masih sangat panas sekali ya di sini. Dan ini kertasnya bisa dilihat agak butek karena ya gosokannya juga udah lama, jadinya agak kotor di permukaannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia udah ngelengket sempurna seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman siapin wadah yang berisi air dingin ya. Air nggak perlu air dikasih es batu, air biasa juga bisa. Yang penting airnya itu keadaan suhunya itu normal atau tidak panas ataupun hangat sedikit pun. Jadi langsung aja kita siapkan wadahnya dulu teman-teman. Oke, jadi di sini sudah gue siapkan wadah dan juga air. Di sini PCB-nya kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu ya guys, biar dia mendingin sendiri dulu. Jangan lupa sambil ditekan-tekan ya nanti supaya si ininya ngelengket, si layoutnya itu ngelengket ke PCB-nya guys. Oke, jadi kita tunggu PCB-nya dingin dulu, baru nanti kita bisa celupin. Oke, langsung aja nih PCB-nya udah dingin, kita celupin aja ke air. Kita rendam, jangan lupa ditekan-tekan. Nah, udah mulai kelihatan ya nih jalurnya tuh guys. Semoga aja ini percobaannya langsung jadi ya, supaya nggak ngulang-ngulang lagi. Karena waktu itu gue pernah bikin itu ngulangnya itu sampai 2 kali guys, gara-gara masih pemula. Sekarang udah pernah bikin sampai jadi dan sekarang gue bikin lagi. Semoga aja nih berhasil dengan bagus, dengan cepat ya. Jangan lupa di tap-tap di bagian ininya, di bagian PCB jalur-jalurnya. Oke, kita buka ya. Kita rendam dulu yang lama sambil di tap-tap di bagian jalur-jalur supaya kita coba kletek sedikit-sedikit nih, kenampakannya kayak gini nih tuh, dia jalurnya ini semoga sudah lengket ke PCB-nya. Jadi biar kita memudahkan untuk melepaskan si kertasnya itu, kita rendam di air ya teman-teman. Nah, pokoknya caranya itu tinggal digosok-gosok gini aja guys, sambil di dalam air ya. Tuh, bisa dilihat. Harus hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jalur PCB-nya. Untuk jalur PCB-nya sih aman ya, tapi garis-garis yang tipis kayak gini nih, terus yang pinggir-pinggir tadi kotak-kotak itu nggak nempel dengan sempurna nih. Kalian bisa lihat masih ada sisa-sisa sedikit hitam-hitam. Dan di sini juga nih setengahnya doang yang nih yang nempel, tapi overall si garisnya ini masih bagus ya tuh. Oke, masih ngebentuk. Dan tips and tricksnya buat kalian yang masih buat gagal terus, coba perbesar lagi jalur-jalur di PCB kalian supaya nanti nempelnya ini lebih kuat guys, seperti ini. Jadi tinggal nanti kalian finishing aja. Ini masih ada serbuk-serbuk kertasnya, masih tinggal dibersihin lagi dengan teliti dan hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti dia bisa ngeletek guys. Jadi pokoknya harus sabar dan juga harus bisa hati-hati ya untuk ngeletekin si kertasnya ini supaya jalurnya ini bisa nempel kuat kayak gini. Oke,
Oke teman-teman, ini udah jadi ya, ini tinggal dikerengin. Nanti buat teman-teman yang misalnya jalurnya patah kayak gini nih tadi, nggak kurang hati-hati, jalurnya ada yang sedikit ini terpatah, nanti bisa ditebelin pakai spidol permanen ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang garis-garisnya ini kropos ataupun putus, teman-teman bisa tebelin pakai spidol permanen supaya nantinya itu dia bisa kecetak si jalurnya, jalur PCB-nya. Kayak gitu teman-teman. Ini udah bagus ya, udah lumayan bagus. Nanti tinggal gue lanjutin ke step berikutnya. Jadi teman-teman semoga berhasil sampai jadi kayak begini. Ya, cuman butuh gosokan doang dan hasilnya bakalan jadi kayak gini teman-teman. Nih gue fokusin dulu. Oke, butuh gosokan doang dan kita bisa ngeprint PCB. Oke, sekian aja dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan semoga berhasil ngeprint PCB di rumah sendiri. Dan see you next time video. Sampai jumpa ke video tutorial berikut lainnya. Oke, see you the next time video. Bye bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.